VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Good morning everyone. Selamat berjumpa lagi dalam acara VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di jantung ibu kota Amerika, Washington DC. Semoga semuanya sehat dan bersemangat. Saya Leonard Triono senang sekali bisa mengantarkan siaran ini edisi Selasa 4 Juni 2024. Bersama saya, Jimmy Manan sebagai produser dan Nelson Lopez yang bertindak sebagai teknisi pagi ini. Serangkaian laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya vonis bersalah Trump, picu retorika kampanye Capres Amerika. The Trump campaign obviously smashed political fundraising records, including raising money from tens of thousands of new donors in the 24 hours after this verdict. I think the American people see this judgment for what it was. Claudia Sheinbaum menangkan pemilihan presiden Meksiko. ¡Viva el presidente López Obrador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning, tentu saja lewat platform langganan Anda. Sebelum kita simak berbagai laporan tadi, kini kita ikuti berita dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin membantah bahwa dia ditekan oleh pemerintah koalisinya untuk menolak perjanjian gencatan senjata setelah Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan usulan perjanjian untuk mengakhiri pertempuran di Gaza. אבל תוך כדי הפעולה הזאת אנחנו שמרנו על מטרות המלחמה, בראשן חיסול החמאס. אנחנו מתעקשים שאנחנו נשלים. Netanyahu mengatakan pembersihan Hamas adalah salah satu tujuan utama perang dan bukan sesuatu yang saya tambahkan karena saya mendapat tekanan dalam koalisi, katanya. Banyak warga Israel mendesak Netanyahu untuk menerima usulan Biden, namun sekutunya dari sayap kanan mengancam akan meruntuhkan pemerintahannya jika dia menyetujuinya. Mediator Amerika, Mesir, dan Qatar menekan Israel dan Hamas dengan mengatakan bahwa kesepakatan yang diusulkan menawarkan peta jalan untuk gencatan senjata permanen dan mengakhiri krisis dan memberikan bantuan segera kepada para sandera dan penduduk Gaza. Claudia Sheinbaum, seorang ilmuwan iklim dan mantan wali kota Meksiko City, telah memenangkan kursi kepresidenan Meksiko, menjadi pemimpin perempuan pertama di negara tersebut dalam 200 tahun sejarahnya. Sheinbaum adalah penerus yang disukai Presiden Andrés Manuel López Obrador dan berjanji untuk melanjutkan arah yang ditetapkan oleh pemimpin sayap kiri populis itu. Dia mengatakan kedua lawannya, Xochitl Gálvez dan Jorge Alvarez Menes, telah menelponnya untuk mengakui kemenangannya. Saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda, kata Sheinbaum ketika menyapa pendukungnya di alun-alun utama era kolonial Meksiko City, Zocalo. Partai Monera, pimpinan Sheinbaum, juga diperkirakan akan memegang mayoritas di kedua majelis kongres. Sheinbaum juga akan menjadi orang pertama keturunan Yahudi yang memimpin negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik itu. Dalam pernyataannya, Presiden Amerika Joe Biden mengucapkan selamat kepada Sheinbaum. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Presiden terpilih Sheinbaum dalam semangat kemitraan dan persahabatan yang mencerminkan ikatan abadi antara kedua negara kita, kata Biden. Putra Presiden Joe Biden, Hunter, tiba di pengadilan pada hari Senin untuk pemilihan juri dalam kasus senjata federal terhadapnya. Setelah gagalnya kesepakatan dengan jaksa untuk menghindari persidangan yang mendekati pemilu 2024. Ibu negara Jill Biden tiba tak lama setelah itu memasuki gedung pengadilan untuk mendukung putranya.
Joe Biden mengatakan bahwa sebagai presiden dia tidak akan mengomentari persidangan pidana tersebut, tetapi sebagai seorang ayah dia memiliki cinta yang tak terbatas pada putranya, kepercayaan padanya dan rasa hormat terhadap kekuatannya. Saya presiden, tapi saya juga seorang ayah, katanya dalam sebuah pernyataan. Jill dan saya mencintai putra kami dan kami sangat bangga dengan sosoknya saat ini, kata Biden. Hunter Biden yang menghabiskan akhir pekan bersama orang tuanya telah didakwa di Delaware dengan 3 tindak pidana berat yang berasal dari pembelian senjata api pada tahun 2018 ketika dia, menurut memoarnya, berada dalam kecanduan narkoba. Para veteran Perang Dunia Kedua Amerika Serikat, sebagian besar berusia sekitar 100 tahun, pada hari Senin tiba di Bandara Deauville, Normandy dengan penerbangan khusus dari Atlanta, Georgia. Sebuah perjalanan yang diselenggarakan oleh organisasi nirlaba Best Defense Foundation. Mereka disambut oleh Ibu Negara Prancis Brigitte Macron dan para pejabat tinggi Prancis. Para veteran akan mengambil bagian dalam parade, kunjungan ke sekolah-sekolah dan upacara, termasuk peringatan resmi pendaratan tentara dari seluruh Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan negara-negara sekutu yang terjadi pada tanggal 6 Juni di 5 pantai di Prancis. Beberapa veteran menceritakan pengalaman mereka. You wouldn't believe what I've seen. It's terrible. Some of the young fellas never even made the beach. It was so bad that we had to run over to get on the beach. Anda tidak akan percaya apa yang saya lihat, kata Bob Gibson yang merupakan bagian dari pendaratan di pantai Utah. Mengerikan, katanya. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Pendengar, mantan Presiden Amerika Donald Trump Minggu membahas kemungkinan dirinya dijatuhi hukuman penjara bulan depan setelah dinyatakan bersalah memalsukan catatan bisnis. Vonis bersalah kini digunakan tim kampanye Trump dan Biden untuk memicu semangat pendukung masing-masing. Namun menurut analis, tetap tidak mudah memengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihan. Ikuti laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas. Ia mungkin mantan Presiden Amerika pertama yang dinyatakan bersalah dalam kasus pidana. Tetapi popularitas Donald Trump dalam kampanye tidak berkurang, ujar seorang pengacaranya, Will Sharf. Dalam wawancara Minggu untuk acara televisi ABC This Week, Sharf mengatakan, The Trump campaign obviously smashed political fundraising records, including raising money from... Kampanye Trump jelas mencatat rekor penggalangan dana politik, termasuk dana dari puluhan ribu donor baru dalam waktu 24 jam setelah putusan tersebut. Menurut saya, masyarakat AS melihat putusan tersebut tidak semestinya demikian. Dan kami tentu berharap bahwa melalui banding kami dapat membatalkan putusan itu. Dalam persidangan, jaksa berpendapat Trump telah memalsukan catatan bisnis untuk secara ilegal memengaruhi hasil pemilu 2016 yang dimenangkannya. Dalam wawancara eksklusif yang disiarkan Minggu dalam acara televisi Fox and Friends, Trump mengungkapkan kemungkinan ia dijatuhi hukuman penjara atau tahanan rumah pada 11 Juli. I don't know that the public would stand it, I'm not sure the public would stand for it. Saya tidak tahu apakah publik akan menerima. Saya tidak yakin publik akan menerimanya. Menurut saya akan sulit bagi publik untuk menerima dan pada satu saat itu adalah titik puncaknya. Tim kampanye Biden memposting klip wawancara di X dengan teks berbunyi, terpidana penjahat Trump memperkirakan akan ada kekerasan jika dia dikenakan tahanan rumah. Meskipun Presiden Joe Biden diperkirakan akan berpegang pada pesannya bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, tim pengacaranya dapat semakin banyak memanfaatkan putusan bersalah Trump untuk menyerang karakter calon presiden dari Partai Republik tersebut, kata ilmuwan politik di University of Chicago, Susan Stokes. Di wawancara melalui Skype, ia mengatakan, his desire to use his money and power and influence to avoid being held to account. Kecenderungan Trump untuk menggunakan uang, kekuasaan, dan pengaruh untuk menghindari tanggung jawab, sudah pasti itu akan menjadi fokus Demokrat. Selain memenuhi keinginan basis pendukungnya, Stokes menyarankan agar tim kampanye Trump mengubah strategi untuk merebut dukungan pemilih lain.
Karlina Amkas, VOA, Washington. Beralih ke laporan berikutnya. Penghitungan cepat resmi yang dirilis Senin pagi menunjukkan kandidat dari partai yang berkuasa, Claudia Sheinbaum, memenangkan pemilihan Presiden Meksiko. Sheinbaum menjadi presiden perempuan pertama di negara itu. Puspita Sariwati menyampaikan laporan selengkapnya. Kepala Lembaga Pemilu Nasional Meksiko mengatakan sampel statistik wakil dari seluruh negeri menunjukkan mantan wali kota Mexico City, Claudia Sheinbaum, memenangkan 60,7% suara. Hari ini kami rakyat Meksiko berhasil melanjutkan kemajuan transformasi keempat atau janji kampanye Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador untuk mengakhiri penyalahgunaan hak istimewa yang melanda Meksiko. Meksiko adalah negara dengan hampir 100 juta penduduknya Katolik dan Sheinbaum yang keturunan Yahudi akan menjadi presiden pertama Meksiko. Sheinbaum memperoleh ketenarannya berkat Presiden Andrés Manuel López Obrador yang akan selesai masa jabatannya. Obrador, seorang rekan sayap kiri dan mentor, memiliki peringkat pengakuan dari rakyatnya lebih dari 60%. Sebelumnya, Monica Martinez, seorang perempuan yang pada hari Minggu menunggu hasil pemilu, mengatakan, fakta bahwa masyarakat memilih seorang kandidat perempuan menandakan banyak perubahan terjadi di semua tingkat sosial dan pekerjaan. Tapi fakta bahwa ini terjadi pada tingkat pencalonan presiden berarti ini jauh lebih berarti. Penghitungan cepat juga menunjukkan Partai Morena yang dipimpin Sheinbaum memenangkan mayoritas besar di kedua Dewan Kongres Meksiko. Lawan utamanya, Xochitl Gálvez, seorang senator oposisi dan perempuan pebisnis dengan asal-usul pribumi, memperoleh hingga 28,6% suara. Sudah waktunya meninggalkan kampanye dan memasuki tahap rekonsiliasi yang menyatukan kita sebagai penghuni rumah kita bersama, Meksiko. Itu yang diutamakan. Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ini adalah proses yang tidak seimbang, yang ditandai dengan campur tangan presiden dan penggunaan program sosial. Ini juga merupakan proses pemilu yang penuh kekerasan dalam sejarah negara kita. Beberapa jam sebelum TPS dibuka pada hari Minggu, seorang kandidat setempat dibunuh di negara bagian barat yang penuh kekerasan. Sheinbaum berjanji melanjutkan strategi kontroversial Presiden López Obrador, pelukan bukan peluru, dalam memberantas kejahatan sampai ke akar-akarnya. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Beralih ke laporan dari Indonesia. Secara mengejutkan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN, tentu saja kepanjangan singkatan dari Otorita Ibu Kota Negara Doni Rahayu, mengundurkan diri dari jabatan masing-masing. Belum jelas alasan pengunduran diri keduanya, namun beberapa pakar menilai apapun alasannya, hal itu akan berdampak tidak baik bagi kelanjutan investasi di ibu kota negara baru itu. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Tidak disampaikan, itu sudah lama kok itu pembicaraan sudah, tapi surat memang baru. Demikian pernyataan singkat Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya wartawan tentang alasan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu dalam konferensi pers di kantor Presiden Jakarta Senin 3 Juni. Menindaklanjuti hal tersebut, Jokowi menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian dengan hormat keduanya. Dalam Kepres tersebut, kata Pratikno, Presiden sekaligus mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR atau Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Badan Otorita IKN. Menteri PU Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pada dasarnya tugas pejabat pelaksana atau PLT
sama dengan tugas kepala dan wakil kepala otorita IKN sampai nanti ditunjuknya kembali kepala dan wakil kepala otorita IKN definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fokus tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN dengan konsep negara Nusa Rimba atau urban design. Dalam pelaksanaannya, ada 2 masalah utama yang harus diselesaikan, yakni terkait investasi dan tanah. Lebih lanjut, Basuki menjelaskan pihaknya juga akan mematangkan konsep pembentukan pemerintah daerah khusus atau Pemdasus yang akan mengatur jalannya pemerintah daerah di IKN yang terletak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ini. Basuki menegaskan bahwa pembangunan IKN yang pembangunan infrastruktur tahap 1 dan tahap 2-nya sudah mencapai 80% akan terus berlanjut. Justru kalau sekarang ini dari APBN sudah masuk sudah sampai 80% pembangunan batch 1 maupun batch 2. Nanti Pak Presiden mau ke IKN nginepnya bukan di camping lagi tapi sudah di rumah jabatan menteri. Menunjukkan bahwa ini sudah siap. Pakar tata kota Nirwono Yoga mengungkapkan seharusnya pemerintah, terutama Presiden Jokowi dapat menahan Bambang Susantono dan Doni Rahayu untuk menunda pengunduran dirinya paling tidak sampai pelaksanaan upacara kemerdekaan HUT RI di IKN pada 17 Agustus mendatang. Ini dikarenakan pengunduran diri keduanya tentu menjadi pertanyaan besar bagi investor, terlebih menjelang upacara kemerdekaan yang digagas Jokowi sejak lama. Terus terang untuk investor dan untuk pasar menjadi berita tidak bagus. Kalau saham masih akan turun lah, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya tuh kita tahu jawabannya tapi kita tidak bisa ngomong di publik. Konflik-konflik di dalam, ketidaksesuaian dan sebagainya itu pasti ada lah. Yang membuat akhirnya Pak Bambang dan Pak Doni tidak tahan lagi lah. Kan bisa jadi, tapi kan buat investor kan justru ini pertanda buruk. Bagaimana koordinasinya tidak jalan, bagaimana antar instansi pemerintah saja istilahnya tidak bisa satu sepakat. Jadi ini bukan angin bagus ya buat investasi. Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.